Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firjawan akan memaparkan pengertian singkat tentang wawasan kebangsaan dan 3 fungsi kita memahami wawasan kebangsaan. Pengertian wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sendiri yang berdasarkan kepada persatuan dan kesatuan dalam berkehidupan bermasyarakat. Fungsi pertama kita memahami wawasan kebangsaan adalah meningkatkan rasa cinta dan rasa menghormati kita terhadap lambang negara kita. Yang kedua adalah meningkatkan ketaatan kita terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, karena kita ketahui sendiri negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Dan yang terakhir, kita dapat memiliki kesadaran untuk menjaga kerukunan dan kedamaian dalam berkehidupan bermasyarakat, sehingga menciptakan negara Indonesia yang bermasyarakat serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Perkenalkan, saya Fani Kelana STRIP. Hidup tak ada yang mudah dan instan, maka berjuanglah dan bersungguh-sungguh dalam membangun Indonesia. Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia, di mana Pancasila sangat penting kedudukannya bagi bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga gagasan dasar yang berisi konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung di dalam Pancasila harus berisi kebenaran nilai yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis oleh Konstitusi Pemerintah Indonesia, di mana Undang-Undang 1945 telah mengalami 4 kali perubahan atau amandemen. Undang-undang ini sendiri merupakan sumber hukum tertulis tertinggi, sehingga setiap produk hukum seperti undang-undang, PP, Perpres, Perda, dan setiap kebijaksanaan pemerintah haruslah berlandaskan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang 1945 ini juga sebagai alat kontrol, yaitu mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 1945. Cita-cita persatuan Indonesia bukan hanya omong kosong belaka, tetapi didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa Indonesia. Dalam hal ini NKRI, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu kemudian Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dalam hal ini tercerminkan dalam keadaan masyarakat Indonesia yang walaupun berbeda ras, suku, agama, dan budaya tetapi tetap satu, yaitu satu bangsa Indonesia. Dan Bhinneka Tunggal Ika sendiri merupakan semboyan Indonesia yang tercantum pada lambang negara Indonesia, yaitu Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Karmaha, asal Pendaftaran Provinsi Maluku Utara. Di sini saya akan membahas tentang kekayaan Indonesia sebagai bangsa. Indonesia merupakan suatu bangsa yang sangat besar dengan berbagai keberagaman yang dimilikinya, mulai dari perbedaan ras, perbedaan suku, agama. Itu menjadi salah satu kekuatan terbesar Indonesia. Keberagaman sejatinya seperti dua mata pisau yang bisa menjadi kekuatan terbesar. Kemudian, dengan keberagaman ini, pada dulunya kita dapat mampu melawan penjajah karena kita saling bersatu. Namun, akan terjadi hal yang lain jika apabila kita tidak saling kompak, saling mementingkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifah. Kita sebagai anak muda bangsa dalam menjaga keutuhan negara dan kesatuan Republik Indonesia harus menanamkan prinsip bahwa kita adalah suatu kesatuan. Jangan pernah jadikan perbedaan sebagai hal yang membuat kita rapuh, tapi jadikan kekuatan terbesar yang mampu membuat bangsa ini bersaing dengan bangsa lain. Wawasan kebangsaan merupakan tanggung jawab kita semua dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan bisa memberikan kontribusi kepada negara
Kemajemukan masyarakat Indonesia harus menjadi sebuah berkah alam yang patut disyukuri dan dijunjung tinggi. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, meskipun berbeda namun tetap satu jua. Dengan diselenggarakannya kegiatan ini, dapat menghasilkan generasi muda yang memiliki kecintaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, serta sikap dan mental dan fisik yang berani bersaing.